Jika ada yang kurang, semoga Allah melengkapinya. Jika ada yang bernoda, semoga Allah membersihkannya. Ujian akhir zaman itu bukan ujian fisik, tapi ujian akhir zaman itu ujian sudur, ujian isi dada. Itu sebabnya tidak ada orang di masa ini kecuali diuji isi dadanya, apalagi saya. Ketika kami berkunjung kepada salah satu guru hadis kami di Banjar, namanya Tuan Guru Wildan, hafizahullah, masih hidup. Beliau mengatakan kepada kami, kekasih-kekasih Allah itu tidak lepas dari 3 hal: ilmu, amal, yang ketiga orang banyak nggak mau, al-bala, ujian. Banyak orang nggak mau. Padahal ilmu, amal nggak cukup kalau nggak diuji. Itu sebabnya para sahabat jika tidak ada ujian mereka mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kami tidak dilirik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bersyukurlah jika diuji. Nabi SAW mengajarkan pujian saat diuji. Alhamdulillah ala kulli hal. Semua pujian berpulang kepada Engkau ya Allah, meskipun keadaannya terasa berat. Sedangkan jika terasa ringan, kita katakan fi kulli hal, dalam semua keadaan yang terasa ringan. Inilah yang kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadisnya hasan, bahkan disahihkan oleh beberapa ulama. Jika engkau mengalami keburukan menurut pikiranmu, katakan alhamdulillah. Berarti itu bukan buruk di sisi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang mengatakan buruk itu nafsu kita. Walhamdulillah fi kulli hal, itu yang sesuatu yang menurut nafsu kita baik. Ya. Maka tadi di ayat yang dibaca oleh imam kita itu sangat menyentuh sekali, bahwa surga yang disebutkan tadi itu adalah surga nafsiyah, fi mashtahat ilaihin, atau an-nafs, ya, yang diinginkan jiwa, nafs. Tapi ada surga yang lebih tinggi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Karena wajahnya sedang berkiblat kepada wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga wajah kita yang hina ini, qalbu kita yang bernoda ini Allah bersihkan. Allah izinkan menatapnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau dihitung dosa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada dosa semua. Enggak bapak, enggak saya sama. Enggak ibu, enggak saya sama. Mulai dari mata, tengahnya mata, pikiran, semua ada dosanya. Maka kita enggak mungkin datang dengan ketaatan, karena di dalam sujud pun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rukuk pun kita lalai kepadanya. Itu sebabnya Nabi mengatakan, engkau masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena sujudmu. Sujudmu tidak sempurna, rukukmu jauh dari kelengkapan. Ya. Apalagi dihitung haji umroh kita, ya, mata, cuci mata ngeliatin orang Turki, ya, jujur aja lah. Maka datanglah kepada Allah dengan rasa hina itu. Allah lebih suka daripada orang yang datang dengan membawa taat, merasa taat. Ya, itu sebabnya Allah jatuh cinta kepada orang yang mustaghfirin, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya suatu negeri yang ada orang istighfar di tempat itu, Allah halau bala bencana. Ya. Maka dia bukan jadi bencana lagi, tapi jadi hadiah. Ya. Semoga Allah takdirkan kita menjadi kekasih-kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Saya pun tidak tahu makom saya di sisi Allah itu dianggap kekasih atau tidak, tapi saya berdoa tiap hari, ya Allah, izinkan aku menjadi kekasihmu. Amin ya rabbal. Begitu juga yang hadir, yang ikut kajian ini,
baik secara langsung ataupun tidak langsung. Amin ya rabbal alamin. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. بسنادنا المتصل الإمام العارف بالله ابن عطاء الله السكندري قال: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ما ترك, tidaklah seseorang meninggalkan kejahilan, kebodohan dalam dirinya, syai'an, sedikit pun, sesuatu pun. Man arada, siapa yang menginginkan sesuatu terjadi, ayyuhditha, ingin khusyuk sebelum masanya, ingin sukses sebelum usaha, ingin wusul itu kesadaran terkoneksinya hati dengan Allah yang memiliki kuasa terhadap semua hati, yang ingin merasakan getaran zikir sebelum getaran itu layak terjadi pada dirinya, yang ingin karamah sebelum karamah itu pantas berdiri pada dirinya. Maka orang-orang seperti ini belum meninggalkan kejahilan, ya, belum terlepas dari sifat jahil, sifat jahiliyah. Inilah yang disebut jahiliyah rohani. Kalau zaman jahiliyah sudah kita lewati, tapi jahiliyah rohani sampai hari ini masih banyak. Orang yang ingin viral sebelum dia diviralkan Allah, atau orang yang ingin sembunyi padahal Allah ingin membuat dia syuhrah, terkenal. Sama, kita ini bukan hamba terkenal atau hamba sembunyi, kita hamba Allah yang maha zahir, yang maha nyata, hamba Allah yang maha batin. Apapun yang Allah mau kita ridha. Kita bukan hamba penyembah berhala namanya kekhusyuan. Kita bukan hamba yang menyembah getaran-getaran zikir. Kita bukan hamba yang mencari-cari kasyaf. Tahu kasyaf? Terbuka alam rohani, alam batin, lalu bisa lihat yang batin-batin, yang gaib-gaib. Bukan. Kalau dikasih, biarin lewat. Yang kita cari hanya Dia yang maha batin, Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ridhonya yang kita cari. Oleh karena itu, beliau mengatakan, ciri-ciri orang jahil adalah dia menghendaki sesuatu sebelum saatnya terjadi. Ingin Imam Mahdi keluar padahal belum masanya, ya. Ingin ketemu wali padahal belum pantas, ya. Ini banyak yang begitu, ya. Ingin jadi wali Allah padahal belum patut. Jangan dikira Pak, kalau udah jadi wali selama-lamanya jadi wali, belum tentu. Coba lihat, ada nggak orang soleh terus jadi pemaksiat? Sama. Ada orang jadi angkat jadi wali Allah, dalam sekejap Allah ganti takdirnya menjadi wali syaitan. Bisa semua. Bisa semua. Itu sebabnya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa yang merasa aman dari berbolak-baliknya hati, perubahan kolbu dari taat menjadi maksiat, dari ikhlas menjadi tidak ikhlas, dari mukmin menjadi munafik. Siapa yang merasa dirinya aman dari perubahan itu, apa ciri-cirinya? Disibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan aib sahabatnya sendiri, dia lupa dengan aib dirinya. Ini ciri-ciri orang yang man amina minan nifaq. Siapa yang merasa aman daripada kemunafikan. Nah, hati-hati Pak. Apalagi sudah ada sekarang namanya TV, sosial media, ini akan memperkeruh suasana kolbu, akan membuat kita sering memandang orang lain, jarang memandang ke dalam diri sendiri. Padahal di Qur'annya, wa fi anfusikum afala tubsirun, surat Az-Zariyat. Apakah di dalam dirimu, diri mereka tidak memandang? Kenapa mereka memandang orang lain, tidak memandang dirinya? Allah sendiri bertanya, wa fi anfusikum afala, kenapa engkau tidak tubsirun? Tubsirun ini beda dengan tanzurun. Tubsirun ini sudah mulai dalam dia memandang dengan basar dan basirah. Tidak hanya basar mata ini. Jadi mata ini ain namanya. Itu Allah kasih sebuah perangkat di dalamnya namanya basar. Sedangkan di dalam ini kolbu Allah kasih perangkat namanya basirah.
Kata kerjanya sama, tubsirun. Maka tubsirun dimaknai dua. Memandang dengan mata pikiranmu dan memandang dengan mata kolbumu. Bagaimana kira-kira? Kok jadi tegang gitu antum? Jangan bayangin yang di FB, yang di YouTube. Bayangin diri kita sendiri. Ya, saya membayangkan diri saya sendiri. Itu sebabnya saya nggak mau membalas orang-orang yang fitnah saya. Biarin aja Pak. Takdir Allah kan nggak di tangan kita, di tangan Allah. Allah kan maha tahu. Ya, kita nggak mau berurusan dengan sekali antum membalas mereka yang memfitnah. Nanti emosi. Kalau emosi, nggak dapat hadis Nabi, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon selamat isi dada. Emosi nggak selamat. Karena salamah artinya terbebas, bara'atun, terlepas dari noda-noda isi kolbu. Kalau masih emosi, belum. Ya. Dipuji orang seneng nggak? Seneng. Dicaci orang harus seneng. Bisa nggak? Senangnya bukan karena melihat orang itu yang muji. Senangnya bukan karena melihat orang itu mencaci, tapi melihat Allah lagi menyapamu. Gitu. Oleh karena itu ulama salafus saleh mengatakan, disebutkan Imam Qushairi, dan itu lebih dari 7 ulama mengkalamkan ini di berbagai kitab. Kalau dimaknai satu aja, istiwa bainal madhi wa dham. Sama saja engkau dicaci, engkau dipuji. Engkau dipuji, engkau dimaki, terasa sama. Karena apa? Adakah di alam semesta ini sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Nggak ada. Tapi kalau ini kita tidak pandang, kesel Pak di hati. Ya, benar nggak? Makanya antum seneng di like sama orang ya, jempol gitu ya. Begini jempolnya, apa begini? Itu manusiawi. Mau nggak di atas manusia? Di atas manusia ketika pujian dan cacian sama. Coba ejekin malaikat, nggak marah malaikat? Kita masih bertubuh hewani, tapi punya kualitas malaki. Dahsyat itu. Semoga Allah berikan kekuatan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia kiai, dia menginginkan sesuatu yang Allah belum inginkan, itu jahil. Ya, itu jahil. Pengen terkenal sebelum Allah kenalkan, itu jahil juga tuh. Pengen gak terkenal, para Allah ingin mengenalkan, sama. Ya, pengennya dipuji doang, gak mau dicaci, sama. Ya, sama aja. Pengennya hidup senang doang ya. Nggak mau susah ya, betul, tuh kan senyum-senyum semua. Senang susah kan di sini Pak sebenarnya. Banyak kawan kita yang kelihatannya senang tapi nggak bisa tidur. Senang nggak itu? Enggak. Ya. Ada kawan kita, kalau di kampung tuh enak nyangkul, kalau di sini mungkin kerja fisik lah. Tapi ketika dia pulang, nyampe di rumah 5 menit langsung hilang. Ya, maksud nggak hilang tuh nggak? Langsung mendengkur, tidur. Kok bisa? Ya, karena dia nggak punya beban pikirannya. Ya, masih disebut bahagia nggak orang yang sulit tidur? Masih disebut sulit hidup nggak? Susah hidup nggak orang yang gampang tidur? Enggak. Ya, tidur tuh mahal Pak. Orang mau tidur itu bisa obatnya mahal bener itu. Ya. Baik. Jadi orang yang ingin kaya sebelum masanya itu termasuk orang jahil. Seharusnya dia usaha dulu lah. Ya. Orang yang ingin alim sebelum saatnya, yang ingin kaya sebelum saatnya, maka dia datang ke dukun. Ya. Padahal dukunnya kere juga Pak. Dukun kalau ngasih jimat kaya, seharusnya dia kaya duluan dong. Kaya orang kaya sih iya. Kayak beneran enggak. Seharusnya orang-orang itu berpikir waras.
Tapi zaman sudah begini, orang yang kayak orang pinter banyak, tapi orang waras gak banyak. Ya. Dan yang paling aneh saya ketemu pejabat, orang berpangkat tinggi, sekolahnya juga tinggi, magister, doktor, tapi cari backup. Backupnya ada yang dukun, ada yang pakai us. Jangan disebut Pak, ntar banyak yang tersinggung lagi sama saya ya. Ini aneh, akhirnya doyan sama jimat supaya backup. Jimatnya dimaharin lagi Pak. Mahar jimat luar biasa. Ya. Saya sudah sebutkan hukum menulis rajah itu ada hukum mubahnya. Tapi ada saat-saat itu mengganggu bab akidah, mending ditinggal. Ya. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, itu Imam Salafi, itu bolehin Pak, untuk perobatan, bahkan untuk orang mudah melahirkan, piring, finjan, piring, disulis ayat tertentu, terus dituangin air diminum. Syirik gak tuh? Kalau syirik tuh Imam Salafi syirik tuh. Ibnu Qayyim menulis dalam kitab At-Tibbun Nabawi bilang boleh. Tapi pakainya jangan sering-sering lah. Ya. Ini dikit-dikit jimat, apa dikit-dikit pakai kalung jimat. Ya. Kapan bertauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya lebih senang ini teman-teman jamaah ini baca wirid pagi sore. Kan kita ada al-wirdul latif yang diwariskan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, ada Ratibul Haddad dibaca ba'da maghrib, wirdul latif dibaca ba'da subuh. Apakah itu? Ya. Ada yang menuduh saya juga Pak, kalau saya sudah meninggalin itu, ya antum datang aja ke ribat. Di ribat ba'da maghrib kita baca Ratibul Haddad. Gak ada kita ninggalin itu. Itu ya fitnah-fitnah mereka aja lah, yang makanlah fitnah itu ya. Gak ada, kita penikmat wirid pagi sore. Bahkan ada ringkasannya kalau lagi sibuk. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim, sallallahu ala sayyidina Muhammad, hasbunallahu wa ni'mal wakil, masing-masing 100. Itu ringkas. Jadi kalau lagi sibuk cukup itu. Tapi kalau lagi bisa duduk, baca al-wirdul latif, baca Ratibul Haddad ya. Allah berkahi insyaallah. Dan itu nggak perlu pakai ijazah khasah, cukup ijazah umum.